Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan dari Prodi Peternakan kelas C dengan NPM 201070166, di mana kali ini saya akan melakukan review jurnal ilmu perikanan peternakan mengenai pendinginan daging. Jurnal yang digunakan kali ini yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Ternak dengan judul jurnal Pengaruh Lama Pelayuan Temperatur Pembekuan dan Bahan Pengemas Terhadap Kualitas Kimia Daging Sapi Beku, yang terbit pada tahun 2008 dengan Cinta Jurnal S2. Latar belakang dari jurnal ini yaitu daging merupakan salah satu bahan pangan asal ternak yang mengandung zat gizi bernutrisi tinggi yang sangat layak dikonsumsi manusia. Kandungan gizi yang cukup tinggi di dalam daging tersebut merupakan media yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim, sehingga daging merupakan bahan pangan yang cepat mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas mikroba dan proses enzimatis yang berlanjut. Dan jika tidak segera mendapatkan penanganan tertentu, maka dalam batas waktu 24 jam pada temperatur ruang setelah pemotongan daging sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, suatu pengawatan segera dilakukan untuk mencegah kerusakan daging. Salah satu cara pengawatan yaitu dapat dilakukan pembekuan daging. Pembekuan daging adalah salah satu cara dari pengawatan daging, yaitu dengan menggunakan membekukan daging di bawah titik beku. Cairan yang terdapat di dalam daging titik beku daging pada temperatur min 2 derajat sampai dengan min 3 derajat Celcius. Proses pembekuan daging dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Proses proteolitik, proses hidrolisis, proses lipolitik, dan sedikit proses oksidatif. Temperatur pembekuan yang digunakan mempengaruhi pembekuan cairan daging. Tujuan dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama pelayuan daging sapi, temperatur pembekuan, dan bahan pangas terhadap kualitas kimia daging sapi beku yang meliputi kadar air, protein, lemak, dan abu. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, daging sapi bagian otot luar, Longissimus dorsi, yang diperoleh dari RPH Rumah Pemotong Hewan di daerah Jakarta dari 4 ekor sapi PO jantan yang telah dewasa dengan umur 2-3 tahun dengan berat sekitar 200-250 kg. Yang kedua, bahan pengemas daging beku yaitu plastik PE dan BP dengan ketebalan 0,4 mm dengan merek kucing ngeras Sidoarjo, Surabaya, serta aluminium foil Reynolds Warp Quality Aluminium Foil Louisville, USA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu percobaan dengan rancangan pola faktorial 3x2x4 sampel daging sapi PO sebanyak 8-10 kg bagian lulur luar atau LD dipotong-potong dengan ukuran 4x4 cm, kemudian dikelompokkan dalam perlakuan sebagai berikut. A0. Yang pertama A0, A12, dan A24 sebagai faktor lama pelayuan, yaitu 0 jam, 12 jam, dan 24 jam. Pelayuan dilakukan pada temperatur ruang. Yang kedua, T10 dan T20 sebagai faktor temperatur pembekuan, yaitu suhu min 10 derajat Celcius dan min 20 derajat Celcius. Yang ketiga, TP, PP, PE, dan AL sebagai faktor bahan pengemas, yaitu tanpa pengemas dengan plastik PP, plastik PE, dan aluminium foil. Kemudian hasil dan pembahasan yaitu yang pertama, kadar air tertinggi terdapat pada pengemas AL yaitu 73,49% yang berbeda dengan pengemas PP 72,11% dan PE 71,19%. Terendah terdapat pada daging beku tanpa pengemas yaitu 70,55%. Hal ini karena sifat pengemas aluminium foil yang lebih baik dibandingkan pengemas PP dan PE di dalam pencegahan penguapan daging selama pembekuan. Yang kedua, kadar protein. Kadar protein daging sapi dengan perlakuan perbedaan temperatur menunjukkan pada temperatur 20 derajat Celcius
yaitu 20,41%, lebih tinggi daripada temperatur -10 derajat Celcius, yaitu dengan kadar 19,62%. Hal ini disebabkan kehilangan nutrien dalam drip yang keluar pada saat tewing tergantung pada kecepatan pembukaan daging dan proses tewing. Yang ketiga, kadar lemak. Penggunaan bahan pengemas menunjukkan kadar lemak tertinggi terdapat pada pengemas aluminium foil, yaitu 1,39%, menurun pada plastik PP 1,37% dan plastik PE 1,26%, sedang terendah terdapat pada daging sapi beku tanpa pengemas, yaitu 1,16%. Hal ini karena penggunaan pengemas dapat menghambat reaksi oksidasi lemak yang dapat menimbulkan kerusakan, sehingga memengaruhi kadar lemaknya walaupun penurunan yang ditimbulkan tidak berbeda. Yang terakhir, kadar abu. Bahan pengemas memberikan perbedaan kadar abu secara nyata. Kadar abu tertinggi pada pengemas Al 0,43%, menurun pada PP dan PE 0,40 dan 0,39%, dan terendah pada daging beku tanpa pengemas 0,36%. Hal tersebut disebabkan pengemas dapat mencegah pembentukan uap air yang akan membeku secara langsung pada permukaan daging. Rekomendasi dan ide inovatif dari saya yaitu pemanfaatan daging beku dapat dijadikan berbagai macam olahan di mana dengan begitu harga daging tersebut menjadi lebih ekonomis yang lebih tinggi. Selain itu juga dapat diolah dengan sayuran agar lebih bergizi bagi anak-anak, juga mengatasi anak-anak yang tidak suka sayuran. Dengan pengolahan daging ini juga diharapkan sebagai pembaca kita dapat menerapkannya. Selain itu, daging beku sendiri itu banyak diminati di kalangan masyarakat karena daya simpannya yang lama dan juga harganya terkadang relatif jauh lebih murah dibandingkan harga daging segar. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor lama pelayan mempengaruhi secara nyata terhadap penurunan kadar air dan kadar abu daging sapi beku. Selain itu juga, faktor temperatur pembukaan yang lebih rendah mempengaruhi secara nyata variabel penelitian terhadap penurunan kadar air, abu daging sapi beku, serta mencegah penurunan kadar protein lemak secara tidak nyata, serta faktor pengawas juga mempengaruhi dalam mempertahankan kualitas daging selama pembukaan. Mungkin cukup mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang benar, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.